Oke Oke. teman-teman, teman-teman sehat. Nah, hari ini Beta sementara bersama seorang wanita yang sangat luar biasa, Kakak Irma Tobias SKM MKM. Nah, beliau ini adalah alumni FKM Undana dan tahun kemarin baru menyelesaikan S2 di uh, Universitas Indonesia dan oh iya Kak, kira-kira Kak, kesibukan Kak sekarang apa Kak setelah menyelesaikan S2? Kalau boleh tahu Kak, mungkin Kak Sekarang bisa sih cerita. di GMKI sebagai pengurus pusat, jadi masih sibuk di dunia GMKI lah. Belum Oke. ada kerjaan, jadi kesibukannya masih di GMKI. Nah, oke Kak. Nah, aku tuh akan mulai ya Kak. Nah, di hari Kak, aku tuh akan membahas tentang masa pacaran. Bagaimana persiapan kaum muda dalam membangun keluarga yang sehat dan cerdas. Nah, untuk teman-teman yang penasaran atau yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Nanti Beta langsung membacakan dan Kak Irma langsung menjawab. Nah, Kak, kalau sebelum Mm-mm. kota membangun keluarga yang sehat dan pasti keluarga yang cerdas, pasti kota akan lalui namanya masa pacaran, Kak. Nah, kenapa di masa pacaran kotong perlu untuk mempersiapkan diri untuk membangun keluarga yang sehat, Kak? Kalau Kak, kenapa, Kak? Oke, eh, kenapa sih pacaran ada hubungannya sampai ke keluarga yang sehat? Orang sering tanya, kan masih Hmm. pacaran, kok sudah langsung bicara soal lagi lebih jauh ke keluarga yang sehat. Biasanya masa pacaran itu kan masa perkenalan, penjajakan. Ada yang masa pengenalan penjajakan itu kemudian serius dan berlanjut ke hubungan yang memang lebih serius. Tapi kemudian ada yang pacarannya hanya sekedar kayak beta anak muda nih harus pacaran untuk status dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya dia punya hubungan yang lumayan erat antara masa pacaran dengan mempersiapkan keluarga yang sehat, yang cerdas, yang siap lah begitu. Jadi dalam pacaran itu ada dua hal. Yang pertama itu pacaran yang sehat atau orang biasa sebut dengan bahasa gaulnya itu healthy relationship. Ada juga pacaran yang toxic, punya hubungan yang toxic atau kayak toxic relationship. Kalau yang healthy, yang sehat, itu kan uh, adanya saling mengenal pasangan satu dengan yang lain. Kemudian di situ ada hubungan yang saling support antara satu dan yang lain. Ketika ada hubungan yang saling support, berarti itu kan akan berpengaruh ke mental kedua pasangan ini, kedua orang ini. Nah, eh, ketika pengaruh ke mentalnya, orang kalau lagi dalam masa yang jatuh cinta, masa yang merasa kayak dunia milik berdua, itu eh, kalau dari sisi kesehatannya, orang ada hormon yang namanya hormon dopamin, itu yang merangsang kebahagiaan orang dan juga ada yang disebut dengan hormon perasaan kasih atau hormon oksitosin gitu. Jadi ketika pacaran yang sehat, kemudian mentalnya bagus, pengenalannya bagus, terus dan lain sebagainya. Ketika dia berkeluarga, berarti otomatis akan banyak hal di situ berpengaruh. Keluarga yang terbangun adalah keluarga yang sehat karena di masa pacaran itu sudah saling mengenal dengan baik, hubungannya sehat, hubungan yang positif. Jalani hubungan pacaran itu dalam hubungan yang toksik misalnya. Hubungan yang toksik tuh kayak apa sih? Pacaran kurang begitu mengenal satu dengan yang lain. Terus kemudian uh, di masa pacaran itu berasa kalau dia itu milik pasangan itu milik si Ya, pasangannya. Kemudian mulai ya, ada posesif dan lain gitu. sebagainya. Ya. Kemudian melangkah ke arah yang lebih serius di dalam hubungan yang pacaran, tapi kemudian sudah melakukan hubungan suami istri misalnya. Nah, pasangan yang tidak siap berkeluarga, tapi kemudian dia melangkah ke arah yang lebih jauh, remaja misalnya dia hamil di luar nikah,
itu pengaruhnya besar. Hormon dalam tubuh, organ tubuhnya belum siap, organ reproduksinya belum siap. Kemudian sangat besar peluangnya dia hamil, anak yang di dalamnya karena tidak siap secara mental, tidak siap secara ekonomi, dan kesehatan apalagi tidak siap, dia anak yang dilahirkan yang pertama bisa digugurkan, pengaruhnya ke si perempuan lagi, atau yang berikut dilanjutkan kehamilannya, tapi dengan resiko kematian ibu dan anak nanti saat persalinan, komplikasi persalinan, atau saat anaknya sudah lahir, resiko stunting itu tinggi. Jadi dari kayak terlihat agak panjang antara pacaran sampai kayak terlihat panjang antara pacaran sampai ke keluarga yang sehat, tapi itu realitanya. Kalau ada dalam hubungan pacaran yang toksik, kemudian belum siap, kemudian hamil di luar nikah, jadinya anak yang dilahirkan itu stunting, kurang gizi, kemudian akhirnya dipaksakan orang tua untuk menikah, jadinya keluarganya kurang harmonis, anaknya sudah stunting, mereka yang sebenarnya tidak siap, tapi akhirnya dipaksakan untuk menikah, jadinya tidak ada saling support, saling dukung di situ. Jadinya pengaruhnya balik lagi ke keluarga yang dibentuk itu menjadi keluarga yang tidak sehat dan keluarga yang uh, tidak sehat, tidak bahagia. Anak-anaknya pun itu mengalami dampak yang didapat dari hasil pacaran yang tidak sehat itu, yang toksik itu. Jadi hubungannya ke situ sih. Ketika dalam masa pacaran itu dia siap, masa pacaran itu pacaran yang sehat, dampaknya panjang. Keluarga yang dibangun pun adalah keluarga yang betul-betul sudah siap. Tapi ketika pacaran, tapi hanya sekedar pacaran, belum ada niatan untuk serius dan misalnya kebablasan, akhirnya keluarga yang terbentuk, keluarga yang dibangun pun bahkan generasi selanjutnya itu adalah keluarga yang tidak siap. Dibentuk, dibangun dari keterpaksaan. Jadi itu pentingnya atau hubungannya antara dari pacaran sampai ke keluarga yang sehat atau keluarga yang bahagia. Oke Kak, baik Kak. Berarti memang sangat penting ya Kak untuk kotong dalam bermasa pacaran, apalagi dalam memilih pasangan hidup ya Kak. Kalau misalnya kotong tidak salah dalam memilih pasangan hidup, pasti berujungnya ke pasangan pacaran yang tidak sehat. Nah, Kak, misal lalu bagaimana? Apa mungkin Kak, misalnya dari pacaran yang tidak sehat nih Kak, terus apa mungkin dia bisa setelah ini bagaimana cara kau tuh menolong orang tersebut supaya dia bisa untuk membangun kembali keluarga yang sehat dan cerdas? Apa bisa Kak? Kan Misalnya dia dia sudah terlanjur Kak. Kemudian sudah terlanjur berkeluarga dan bagaimana menolong dia begitu. Ya, atau mungkin belum berkeluarga tapi nanti mau mempersiapkan diri untuk berkeluarga. Apakah itu mungkin untuk dia bisa lagi untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan cerdas gitu Kak? Dari Ya. hasil dari pacaran yang tidak sehat awalnya tuh Kak. Terus bagaimana kau cara menolongnya tuh Kak? Kalau yang pertama dia masih ada dalam fase pacaran, itu alangkah lebih baiknya untuk berhenti. Orang bilang kalau anak muda bilang istilahnya kalau putus, kalau sudah sayang, sudah cinta, terus tiba-tiba meninggalkan itu sakit, pasti sakit. Tetapi yang harus dipikirkan adalah hidupnya ke depan, seumur hidup akan dengan orang yang itu. Apalagi kan kalau di Kristen tuh Tuhan bilang hanya maut yang memisahkan gitu kan. Jadi ketika dia sadar orang yang dia sedang bersama itu adalah orang yang tidak tepat, orang yang salah, maka pilihan yang paling mungkin adalah stop. Itu yang pertama, karena tidak mungkin akan hidup dengan orang yang itu seumur hidup dan yang tidak akan membawa kebahagiaan untuk dirinya. Nah, bagaimana cara menolong orang yang ada dalam hubungan yang seperti itu? Agak susah. Beberapa pengalaman beberapa orang sering curhat kalau ketika mereka ada dalam hubungan yang toksik, itu sangat-sangat sulit untuk keluar. Bahkan teman dekatnya sekalipun sulit sekali untuk memberitahukan dia berhenti begitu. Orang kalau sudah di mabuk asmara,
Bahkan kayak orang yang ada dalam hubungan itu merasa kalau hubungannya tuh bukti tanda sayang, kayak pacarnya tuh posesif, pacarnya tuh cemburuan, terus pukul karena cemburu, naik tangan dan lain sebagainya. Dianggap kalau itu bentuk cinta, bentuk kasih sayang. Jadi orang yang ada dalam hubungan itu merasa kalau itu bentuk perhatiannya dia. Jadi susah sekali biasanya sahabatnya atau siapapun itu kalau beritahu ke orang yang ada dalam hubungan toksik menjadi hal yang tidak akan didengar. Nah, tapi bukan berarti itu jadi suatu hal yang buat kita itu jadi stop atau jadi udahlah itu pilihan hidupnya dan lain sebagainya. Yang paling mungkin dilakukan kalau menurut Beta yaitu uh, biarkan dia terpapar dengan begitu banyak informasi, terpapar dengan begitu banyak kisah orang lain, dan biarkan dia sendiri yang akan belajar menilai apakah kehidupannya dia ini sudah ada di rel yang tepat, apakah hubungan dia ini itu sudah benar atau tidak. Ada satu pengalaman yang Beta pernah baca, dia kemudian memutuskan keluar dari hubungan yang toksik itu ketika terpapar dengan media, video-video edukasi. Jadi dia suka nonton TikTok, scroll TikTok, terus tiba-tiba dia lihat kalau ada edukasi terkait toxic relationship. Kemudian dia jadi berpikir lagi apakah dia sedang ada dalam hubungan yang toxic. Kemudian dia coba cari tahu dan lain-lain sebagainya. Dan ada niatan dia untuk keluar dari situ. Jadi kalau dipaksa orang lain itu agak susah, tapi kalau berubah dari diri sendiri itu biasanya akan jauh lebih lebih cepat. Nah, untuk teman-teman yang mau menolong anak-anak muda, sahabat-sahabatnya siapapun yang mau menolong, saran yang paling mungkin adalah perbanyak biarkan dia terpapar dengan informasi-informasi yang buat dia untuk berpikir, sadar dan ambil keputusan. Itu sih paling mungkin. Entah itu lewat berita, artikel, lewat video, dan lain sebagainya. Kalau misalnya Nona punya teman seperti itu, coba kirim, oh ada video ini, atau ada berita tentang ini, atau apapun tentang itu, bahan edukasi apapun tentang itu, coba dikirim. Tidak usah sok menggurui atau tidak usah sok mengajarkan ke dia, tapi biarkan dia sendiri yang mempelajari itu. Itu sih saran beta tuh seperti itu. Terus kemudian Baik, itu Kak. yang belum yang belum menikah. Kalau misalnya dia sudah ada di dalam hubungan pernikahan dan kemudian terjebak dalam hal seperti itu, solusinya bagaimana atau bagaimana untuk menolong dia. Jadi tergantung ke dianya dulu. Apakah dia berani untuk bercerita, berani untuk speak up ke siapapun. Siapapun bisa menolong. Entah itu dari tokoh agama, ataupun dari orang tua, ataupun dari siapapun. Biasanya pernikahan kalau masih awal-awal, orang bilang masih agak labil, jadi butuh begitu banyak penasehat. Tapi seiring berjalannya waktu, pasti akan lebih dewasa pemikirannya. Jadi butuh banyak pihak yang turut mendampingi, Membantu. membantu. Itu sih menurut Beta. Iya, Kalau Kak. Dimas, Bobby, Kobus, dan yang lain-lain yang lagi bergabung. Oh iya, Halo Kak. Oh Goldi. ya. Halo, Kak Dimas. Selamat bergabung. Terima kasih sudah bergabung, Kak. Halo Kak Christian Goldi. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan ketik di kolom komentar. Nanti Beta akan membacakan dan Kak Irma akan menjawab. Nah, Kak, potong lanjut, Kak. Terus, Kak, menurut Kak, hmm, pacaran seperti apa yang menjadi pedoman atau pegangannya Kotong untuk membangun keluarga yang sehat dan cerdas, gitu, Kak? Pelajaran seperti apa yang bisa jadi pedoman untuk bangun keluarga yang sehat dan cerdas? Ya, Kalau jadi menurut seperti Beta, kayak pegangan gitu Kak, untuk Kotong yakin, oh iya ini kayak dia nih yang kita bisa membangun keluarga yang sehat dan cerdas dengan dia nih Kak. oke. Yang pertama dari banyak sisi sih. Yang pertama dari sisi uh, mental atau karakter.
pastikan orang yang mau jadi ketong pasangan untuk kemudian melangkah ke hubungan yang serius ini adalah orang yang mental atau karakternya itu karakter yang pas, yang sesuai dengan diri ketong, diri masing-masing misalnya. Yang secara mental atau secara karakter misalnya ya tidak temperamental, tidak suka naik tangan. Pokoknya mentalnya punya itu menunjukkan seseorang yang memang penyayang dan tidak ringan tangan gitu. Kemudian secara fisik ini idealnya kalau bicara soal sehat, berarti kalau sehat secara jasmani berarti itu terkait dengan fisik gitu. Jadi kalau secara fisik berarti supaya Tong punya keluarga yang justru yang akan sehat, berarti pastikan dia kebiasaan dia, pola hidupnya itu adalah pola hidup yang sehat. Misalnya kalau pasangan itu hobinya adalah uh, mabuk-mabukan, hobinya adalah rokok yang betul-betul menjadi ketergantungan dia. Terus misalnya hobinya adalah uh, begadang terus sampai pagi. Dan misalnya kebiasaannya atau pola hidupnya itu yang makan makanan yang tidak hmm, yang fast food misalnya atau yang kolesterol tinggi misalnya. Nah, kalau dari secara fisik itu ketong sedang menginvestasi pasangan hidup ketong itu pasangan yang untuk dirinya dampak untuk dirinya itu penyakitan dan juga menjadi untuk anak-anak ke depan atau generasi ke depan itu bukan generasi yang unggul. Kalau bicara keluarga kan Ya. berarti satu kesatuan, satu keutuhan gitu. Ya. Jadi kalau pasangan itu adalah pasangan yang suka minum alkohol, yang tidak bahkan tidak niat menjadi satu hal yang candu untuk dia, itu bukan hal yang ideal. Jadi jangan bermimpi untuk mencapai satu keluarga yang sehat, yang cerdas dengan pasangan yang punya pola hidup yang tidak sehat gitu. Atau kalau dia itu rokok sangat ketergantungan dan sulit untuk berhenti. Jangan mimpi untuk punya keluarga nanti ke depan itu adalah keluarga yang sehat. Kecuali misalnya ada janji komitmen untuk berhenti dan lain sebagainya. Karena misalnya membangun keluarga, itu bagaimana dia mengasihi keluarganya kalau dia tidak mengasihi dirinya sendiri. Jadi agak bullshit namanya orang bilang kalau dia Betul. mengasihi keluarganya tapi tidak sayang pada dirinya sendiri. Gitu. Itu dari sisi fisik. Yang sisi pertama sisi karakter mental, pastikan mentalnya itu yang pas Mental dengan yang diri baik. kita, yang sesuai dengan diri kita, yang punya karakter yang baik. Yang kedua dari sisi fisiknya, pastikan dia punya pola hidup yang sehat Hidup yang secara sehat. fisik, entah itu kebiasaan makanan atau kebiasaan aktivitas dan lain-lain sebagainya, pola tidur dan lain sebagainya. Itu pastikan memang harus baik. Investasinya adalah keluarga, keluarga yang sehat, keluarga yang cerdas gitu. Dan yang apa ya? Secara umum sih dua itu hal yang paling penting. Karakter atau mental hubungannya lagi sama bagaimana moto hidupnya, prinsip hidupnya, nilai hidupnya, itu seperti apa itu jadi satu hal yang Tujuan juga hidupnya. penting. Iya, Kak. Tidak mungkin kita mau sama-sama hidup dengan orang yang dengan tujuan yang berbeda. Itu akan Hmm. sangat bertabrakan pas waktu Ya, dalam menikah. Dan itu kan menikah kan seumur hidup, toh, Kak. Kalau kau salah yes. memilih pasangan, berarti kau juga akan menderita seumur hidup. Iya, bisa ya. Oh iya, Kak. Ini ada pertanyaan dari Kak Jomer Boy Mau. Oh, tapi ini kan, Mm-mm. oh ya, bagaimana memilih pasangan hidup yang baik menurut Kakak? Tapi kan tadi Kakak sudah menjawab. Jadi, Mm-mm. kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Kak, eh, keluarga yang sehat itu seperti apa, Kak? Terus kenapa Kotong harus eh, memiliki keluarga yang sehat dan cerdas? Oke, sehat nih kan pengertiannya beragam. Sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara ekonomi, gitu. Kalau pertanyaannya ke bagaimana memiliki keluarga yang sehat, balik lagi berarti sehat semua aspek itu harus terpenuhi, harus tercapai.
Jadi pertanyaannya bagaimana memiliki keluarga yang sehat dan cerdas gitu kah, Nona? Iya, pertama keluarga yang sehat, sehat itu seperti apa, terus mengapa Kotong harus memiliki keluarga yang sehat dan cerdas? Karena kalau Oke, sehat saja apa sih ya? Tapi kalau sehat oke, pasti oke. sudah tentu cerdas. Tapi menurut kakak sendiri bagaimana? Ya, jadi balik lagi keluarga yang sehat itu seperti apa? Yang sehat secara mental misalnya, secara mental, secara psikologis, itu berarti keluarga yang saling di antara semua anggota keluarganya itu saling support, saling sayang, saling mendukung. Jadi berasa kalau rumah atau keluarga itu adalah tempat ternyaman dia ada. Itu adalah keluarga yang sehat secara psikologis, ya, mental dan lain sebagainya. Kemudian keluarga yang sehat secara fisik itu adalah keluarga yang tidak gampang untuk sakit-sakitan, tidak gampang untuk apa istilahnya, pokoknya bolak-balik ke rumah sakit gitu. Kalau keluarga yang sehat secara ekonomi berarti ya dia berkecukupan, tidak tidak susah. Misalnya ada pangan, ada makan, kemudian rumahnya ada. Nah, itu adalah keluarga yang sehat secara ekonomi. Bahkan BPS itu kan menentukan uh, indikator sehat, rumah sehat itu seperti apa, jamban sehat seperti apa. Itu semua berkaitan dengan ekonominya. Nah, kemudian uh, balik lagi tadi, bagaimana supaya membangun keluarga yang uh, sehat itu dan cerdas itu. Nah, tadi kan kita banyak ngomong soal sehat, 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 tapi cerdasnya biasanya lupa. Nah, ini ada kaitannya lagi juga dengan yang awal, penjelasan awal. Jadi, uh, anak itu sebenarnya menjadi satu fondasi atau jadi suatu indikator penting yang menentukan keluarga itu sehat dan cerdas misalnya. Karena saat orang itu sudah dewasa, itu sudah stop tingkat kecerdasannya kalau dari ilmu kesehatan, ya stop. Tapi anak itu masih bisa dimaksimalkan kecerdasannya. Jadi orang tua yang siap itu penentu untuk bagaimana anak itu punya tingkat kecerdasan yang baik, dan juga pola hidup dari orang tua, pola asuh orang tua itu menentukan keluarga itu hidup sehat seperti apa. Sehat secara fisik, ekonomi, dan lain sebagainya, dan juga sehat Aduh Kak, secara suaranya putus-putus fisik. Kak. Maaf Kak. Ya, halo, sudahkah? Dua jari. Sudah Kak. Lanjut Halo, Kak, lanjutkan. tes. Jaringan Oke, Kak. iya jaringan. Kemudian apa tadi Nona yang bagian terakhirnya? Pertanyaan yang di Aduh, bagian akhir. aduh Kak, aduh. Sorry Kak, soalnya jaringan putus-putus jadi bisa dengar suara Kak. Gimana Kak? Iya, terus yang pertanyaan bagian akhirnya tadi terkait. Oh, bagian akhir ya. Mengapa Kotong harus memiliki keluarga yang sehat dan cerdas? Kenapa soalnya hanya keluarga sehat, tapi kenapa dia harus keluarga yang cerdas? Mm-mm. Apa keluarga yang sehat sudah tentu cerdas? Ya, kenapa sih harus keluarga sehat dan keluarga itu cerdas? Sebenarnya ini adalah kayak investasi kehidupan kita gitu, investasi kehidupan uh, siapapun ketika dia punya keluarga yang sehat dan cerdas, SDM-nya baik, berarti itu kayak apa ya, investasi kehidupannya itu akan jauh lebih lebih baik, misalnya secara ekonomi, secara fisik, kemudian keterampilan dan lain sebagainya tentu akan jauh lebih baik. Orang kalau tidak sehat itu akan sulit untuk uh, bisa produktif. Orang kalau sakit otomatis kan tidak bisa maksimal dalam melakukan apapun. Kenapa kenapa ketong itu butuh juga otak yang cerdas, butuh juga pikiran yang luas, pola pandang yang
wawasan yang luas, pengetahuan yang cukup baik untuk segala hal di dalam aspek kehidupan ini. Karena itu tidak hanya sehat secara fisik, tapi sehat juga otak atau pemikiran gitu. Jadi selain keluarga yang sehat dan cerdas itu investasi jangka panjang untuk pembangunan sumber daya manusia, ya, ya itu jadi sesuatu yang apa istilahnya, yang dampaknya itu akan luas gitu. Jadi kenapa penting Luas. Ya, punya keluarga besar. yang sehat dan cerdas? Kalau dampaknya secara umum itu sudah luas, apalagi dampak untuk keluarganya sendiri. Kalau dampak untuk keluarganya sendiri, misalnya di kehidupannya, tidak sakit-sakitan, tidak terus punya pekerjaan yang baik dan lain sebagainya, kemudian punya tabungan untuk anaknya sekolah yang lebih baik, punya dapat pendidikan yang baik, itu hal yang adalah manfaat adanya keluarga yang sehat dan cerdas gitu. Tapi misalnya keluarga itu adalah keluarga yang tidak sehat, suka sakit-sakitan dan uh, pekerjaannya kurang kurang baik misalnya, dia akan berupaya begitu begitu banyak bagaimana uang berobat ke rumah sakit, bagaimana untuk makan sehari-hari dan lain-lainnya, sedangkan kerjanya adalah kerja yang sudah begitu keras. Kembali lagi pada kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga sangat berpengaruh kepada kebahagiaan keluarga dan berpengaruh pada mental keluarga. Itu sih. Iya, Kak. Jadi dampaknya sangat besar sekali ya, Kak. Berdampak dalam keluarga dan juga dampak juga di luar. Kak, ini ada pertanyaan dari Revandiami. Apakah dalam membangun hubungan itu ada hal materi, tanda kutip materi, menjadi prinsip dalam membangun hubungan karena saya laki-laki yang miskin. Jadi apakah membangun hubungan itu ada materi menjadi prinsip dalam membangun hubungan karena saya adalah laki-laki yang miskin. Itu menurut kakak bagaimana? Sebenarnya soal materi itu balik lagi kepada prinsip orang masing-masing. Tidak dipungkiri kalau materi atau ya materi itu jadi satu hal yang penting. Yang utama. Itu bukan satu-satunya hal yang paling penting. Yang tadi di awal kita bilang karakter, mental, itu sebenarnya hal yang paling penting. Tubuh Dasar. yang sehat, tubuh yang sehat itu jadi kekuatan yang dimiliki untuk bangun suatu hubungan. Uang bisa dicari kalau kita punya pendidikan yang baik, kalau tubuh kita sehat, tubuh kita kuat, gitu. Kemudian, tapi kalau hanya bermodalkan materi tanpa yang tadi, soal mental, soal karakter, soal nilai, soal prinsip, kemudian soal kesehatan, maka akan percuma kalau hanya bermodalkan materi. Gitu sih. Itu penting memang, tapi balik lagi bukan yang paling penting dalam membangun suatu hubungan. Karena fondasi dari suatu hubungan itu bukan soal materi. Fondasi dari suatu hubungan itu bagaimana adanya rasa kasih, saling percaya, kemudian rasa saling menghargai, menghormati, dan lain sebagainya. Jadi itu sih pendapat saya. Materi bukan suatu hal yang penting. Memang dibutuhkan, tapi bukan menjadi satu-satunya alasan yang digunakan untuk membangun suatu hubungan. Jadi karena tidak punya materi yang berkecukupan, kemudian membuat kita jadi minder untuk berelasi, untuk berhubungan dengan orang. Nah, menyambung dari jawabannya Kak, bagaimana sih Kak kalau ini? Apakah Kotong menumbuhkan Kotong pun rasa kepercayaan diri Kak, supaya Kotong bisa berperan dalam Kotong pun keluarga? Misalnya yang tadi Kak bilang, dalam segi karakter, dalam segi ini, bagaimana Kotong bisa menumbuhkan Kotong pun rasa kepercayaan diri? Karena ada yang akhirnya minder, ya sudah menerima begitu saja, jalan begitu saja Kak. Ya, bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri? Yang pertama, orang tuh akan percaya diri kalau dia sadar betul kemampuan yang dia punya. Dia sadar betul kelebihan yang dia punya. Jadi
bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri? Bagi saya, bagi beta, yang pertama itu adalah dia mesti kenali potensi dirinya dia. Entah itu kelebihannya, hal-hal yang positif dari dia itu seperti apa. Kenali dengan baik. Yang berikut, kenali juga kelemahannya seperti apa. Hal-hal yang kurang dari dia, itu dikenali dan diminimalisir kelebihannya dia apa, potensinya dia apa, itu yang dikembangkan. Ketika dia berani mengembangkan apa yang dia punya, potensi apa yang dia miliki, otomatis dia akan muncul rasa rasa percaya diri dalam dirinya. Orang merasa minder karena tidak percaya diri karena dia Soalnya merasa dia kurang, tidak punya apa-apa, tidak ada kemampuan yang dimiliki orang lain lebih hebat dibandingkan dia. Gitu. Jadi bagi beta yang pertama, kenali dulu potensinya. Semua orang diberi Tuhan talentanya masing-masing, kemampuannya masing-masing. Jadi kembangkan kelebihan itu, potensi yang dia miliki untuk bangun kepercayaan dirinya dia. Itu yang Oke. pertama. Yang berikut bagi beta, percaya diri tidak datang serta-merta ketika beta bilang, beta mau percaya diri hari ini, kemudian langsung tak percaya diri, pendek. Tapi percaya diri itu datang dari proses yang panjang. Jadi mulai saja dulu, jangan takut untuk mencoba. Misalnya beta dulu itu orang yang pemalu misalnya, tidak tidak bisa omong di depan umum, kayak minder kalau bicara depan umum. Tapi kenapa misalnya sekarang bisa percaya diri, sekarang bisa berani, itu proses yang panjang dari memulai. Satu kali salah, terus satu kali rasa malu, coba lagi besok, dicoba lagi, coba lagi. Itu adegium yang biasa bilang, Allah bisa karena biasa. Sama halnya, kita akan bisa dengan proses yang panjang. Itu sih dua saran. Yang pertama, kenali potensi diri, apa yang dimiliki. Dan yang kedua itu mulai saja, jangan takut. Karena semuanya itu adalah proses gitu. Oke teman-teman, jadi yang penting yang pertama tuh kotong harus kenali kotong sendiri. Yang kedua, kotong mulai saja dulu. Jangan tunda-tunda atau jangan akhirnya sudah kayak menyerah dengan keadaan, sudah bisa mulai. Akhirnya yang sasaran kotong. Nah Kak, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kakak Denis Sogar. Menurut Kakak, apakah ketika kita pacaran hal ini perlu diceritakan kepada orang tua? Iya, perlu atau tidaknya tuh balik lagi ke pribadi masing-masing. Ada orang yang kemudian merasa nyaman untuk menceritakan ke orang tua, ada orang yang kemudian dia merasa itu hal yang privasi. Tapi kalau misalnya izin atau sekedar orang tua tahu kalau dia sedang berpacaran, bagi beta itu suatu yang harus, yang wajib untuk diberitahukan terkait relasi kita dengan pasangan. Tapi terkait misalnya komunikasi lebih mendalam, lebih jauh dan lain sebagainya, setiap orang tuh punya pilihan. Dan ketika kita ada dalam pilihan itu untuk punya hubungan yang sehat, pastikan kita bertanggung jawab untuk itu. Iya, Sangat bisa untuk diceritakan. Dan biasanya orang yang punya hubungan sehat akan dengan gamblang menceritakan itu ke orang tua. Kecuali orang yang biasanya punya hubungan yang tidak sehat, itu pasti akan ditutupi. Jadi bagi beta tuh sah-sah saja menceritakan terkait relasi hubungan orang tua. Oke. Bagaimana Kak Deni? Sebaiknya diceritakan. Iya. Oke Kak. Siap Kak. Ini ada pertanyaan lagi juga Kak. Dari Kak Jomer Bonau. Kakak Beta sedang menjalin hubungan dengan seorang gadis. Bagaimana cara agar tidak terjerumus ke dalam kehidupan seks bebas? Itu bagaimana Kak? Ya, seks bebas itu kan berhubungan dengan siapa saja. Bahkan tuh ada istilah baru, berteman pun ada istilah apa namanya, friend with benefit, FWB. Jadi iya. meskipun berteman tapi Tanpa status ya. Meskipun berteman tapi melakukan hubungan intim gitu. Jadi kadang tuh seks bebas tuh tidak hanya ada dalam hubungan yang
pacaran satu cowok dan satu cewek, tapi bisa terjadi dalam lingkungan pertemanan. Nah, kalau tadi pertanyaannya Iya. sedang pacaran dengan satu gadis, bagaimana caranya agar mungkin tidak jauh melakukan hubungan seks di luar nikah dan lain sebagainya? Saran yang bisa beta kasih yang pertama itu adalah soal pengendalian diri sih. Cara Bagaimana kita beta bisa mengendalikan diri? mm-mm. Bagaimana mengontrol, bagaimana mengendalikan diri bahwa setiap ketika kita mengasihi berarti tidak menyakiti. Ketika kita sayang berarti tidak melukai. Dan ketika terjun ke dalam dunia itu, dunia bebas yang belum pasti dia akan nikah dengan kita karena perjalanan akan masih panjang. Dan kemudian kita apa istilahnya melukai atau merusak terjun di dalam itu, tentu akan mempengaruhi hidupnya nanti. Berarti itu bukan lagi cinta, bukan lagi mengasihi, tapi Iya. sudah menjerumus ke apa namanya nafsu. Bagaimana tetap ada dalam hubungan yang sehat, yang tadi pengendalian diri, yang berikut itu kalau teman-teman di kampus dimanapun ikut organisasi Mencari keagamaan, kegiatan. organisasi Kristen, itu ada namanya bagaimana membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, segala keinginan daging dan lainnya itu pasti akan terkikis gitu. Dan yang berikut itu adalah bergaul dengan orang-orang yang membawa aura positif. Karena lingkungan ini sangat-sangat mempengaruhi. Yang Ketika kita berpengaruh. ada dalam Iya. lingkungan yang uh, merokok, akan ada timbul keinginan untuk merokok. Ketika kita ada dalam lingkungan orang yang menganggap seks bebas itu hal yang biasa-biasa saja, maka tidak menutup kemungkinan kita akan penasaran untuk mencoba hal itu. Coba. Jadi sebisa Oke. mungkin hindari pergaulan yang uh, punya aura negatif, Yang buruk. tapi lebih ke komunitas atau pergaulan yang vibes-nya positif. Itu sih yang bisa beta kasih saran menurut beta. Ya, Kak. Nah, Kak, ini lagi. Kita lanjut, Kak, ke pertanyaan Kak dari Sekose. Kakak, bagaimana pandangan Kak tentang stigma masyarakat bahwa perempuan harus mengurus rumah, mengasuh anak, dan masih banyak lagi? Apakah akan mempengaruhi sebuah keluarga jika perempuan atau ibu adalah seorang wanita karir? Iya, pendapat beta tuh ini hal yang memang uh, lazim di masyarakat, sudah jadi stigma yang terbangun di masyarakat. Abad-abad lamanya, bertahun-tahun lamanya, pengaruh dari budaya patriarki. Kalau perempuan itu ya tugasnya mengurus rumah, uh, masak, urus anak, itu adalah tanggung jawab perempuan. Bahkan ketika dia berkarir pun tetap dia yang mengurus rumah tangga. Bagi beta ini sesuatu hal yang bisa dibilang tidak adil. Jadi bentuk ketidakadilan dalam berkeluarga, dalam berumah tangga, dalam relasi itu adalah hal yang seperti itu. Ada hubungan yang ada ya akses yang tidak setara antara perempuan dan juga laki-laki. Laki-laki boleh berkarir sebebas-bebasnya. Perempuan boleh berkarir, tapi tetap harus memperhatikan anak, tetap harus urus anak, tetap urus rumah. Itu adalah tugas dan tanggung jawabnya yang pertama. Itu stigma yang terbangun di masyarakat. Kita mau bilang kalau kita harus pahami bahwa Tuhan menciptakan perempuan dan juga laki-laki itu setara. Yang membedakannya adalah secara biologis, perempuan itu bisa melahirkan, bisa mengandung, menyusui, itu adalah memang kodrat perempuan, kodrat perempuan. Tapi
melakukan pekerjaan domestik dalam rumah, cuci piring, kemudian masak, kemudian Bantuan. lain sebagainya, itu bukan berat. Tetapi itu suatu bentukan sosial dari bentuk konstruksi masyarakat, gitu. Sesuatu yang bisa dibicarakan dan bisa diubah. Jadi kalau uh, bagaimana itu nanti akan mempengaruhi keluarga yang bahagia, ya bisa saja. Karena ada yang timpang dalam pembagian tugas di situ. Bagi beta, keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang sepakat untuk melakukan segala sesuatu dengan hati yang sepakat dan ya, dan apa istilahnya, dan sama bebannya. Anak itu bukan cuma anaknya mama, tapi anak itu adalah anak bapak. Mengurus anak, kasih makan anak itu bukan hanya tugas mama, tapi itu adalah tugas berdua, mama dan bapak. Mama, iya, dia yang mengandung, dia menyusui, dia melahirkan, tapi kemudian untuk mengurusi segala macamnya itu adalah sebenarnya kewajiban dari kedua orang tuanya, bukan hanya mama, bukan hanya bapak. Kemudian jadi kalau keluarga yang bahagia, teman-teman, kalau mau membangun suatu keluarga, kalau bisa dibicarakan sejak dini soal hal-hal Oh, itu, pembagian tugas-tugas itu sebelum mau masuk ke jenjang pernikahan yang serius dalam hubungan keluarga. Nanti pastikan itu hal yang sudah clear di tahap pacaran misalnya. pacaran. Jadi kalau misalnya Nona punya keinginan untuk setelah menikah mau berkarir, karena itu apa ya, bagi perempuan kayak bentuk penghargaan diri atau bentuk prestis dalam diri itu kalau misalnya punya karir dan lain sebagainya. Itu kebahagiaan Nona, hak Nona yang memang harus dijaga. Jangan dihalangi dengan budaya atau stigma itu. Jadi kalau pasangan mau paham, mau mengerti kalau itu kebahagiaan Nona, oke. Terus bagaimana urus anak? Bisa jadi kesepakatan bagi tugas, ibu kerja, mama kerja misalnya, tapi ketika pulang rumah ada pembagian tugas. Bapak cuci piring, mama masak, bapak sapu halaman, mama setrika misalnya. Bukan semuanya itu, bukan semuanya itu dibebankan kepada orang tua, kepada ibu, kepada mama. Karena itu ya mempengaruhi yang tadi, kebahagiaan. Kalau misalnya Nona kemudian hidup dalam rumah tangga yang bebannya ganda, sama-sama cari kerja, cari uang misalnya. Untuk apa? Untuk keluarga juga. Punya sama-sama penghasilan. Tapi kenapa di urusan di rumah tangga hanya sebelah pihak, hanya satu pihak? Tentu akan mempengaruhi psikologis perempuan. Kalau perempuan biasanya kalau psikologisnya terganggu akan gampang marah, mulai bertengkar, mulai cekcok sini sana, kemudian merasa sudah tidak cocok pernikahannya, anak yang mendengar atau mengalami orang tuanya sering ribut, sering ribut, sering cekcok, kemudian mentalnya terganggu dan sebagainya. Tentu dampaknya balik lagi ke keluarga. Jadi itu jadi hal yang penting ketika perempuan mau berkarir dan dengan stigma masyarakat yang dia tugasnya yaitu mengurus anak dan lain sebagainya, pengaruhnya kepada keluarga. Kalau sudah lebih parah ke keutuhan keluarga itu ya bisa terancam. Itu banyak kasus, terlalu banyak kasus seperti itu. Ya, dengan berkarir. Tapi kemudian ketika menikah, akhirnya dia meninggalkan karirnya karena budaya atau stigma masyarakat, perempuan yang harus di rumah. Akhirnya dia berhenti dari pekerjaannya. Seiring berjalannya waktu, dia merasa tertekan sendiri dalam dirinya. Ada sesuatu dalam dirinya, cita-cita, mimpinya yang tidak tercapai. Akhirnya ribut lagi, bertengkar lagi, dan dia merasa kayak terkekang dan tidak bahagia sebenarnya. Banyak hal yang bisa jadi pemicu keretakan rumah tangga. Salah satunya itu. Jadi poinnya di sini adalah sebelum masuk dalam hubungan yang lebih serius, itu alangkah baiknya ada percakapan tentang ini, kesepakatan bersama tentang ini. Kesepakatan. Sebelum, iya.
kan kakak ini kan bekerja di pemberdayaan perempuan nih. Apakah kak temukan kasus atau punya data tentang yang tadi kak jelaskan masalah dalam keluarga? Karena itu soal awal dalam pacaran soal membahas bagaimana pembagian tugas ketika berumah tangga, akhirnya saling menyalahkan satu sama lain. Apakah kak menemukan kasus seperti itu kak? Atau kak pernah menangani masalah seperti Iya, ini kak? kalau Mm-mm. kalau sampai di tahap penanganan sih sonde, tapi Mm. diceritakan oleh si anak yang broken home itu, maksudnya dia lahir dari tumbuh besar dari keluarga yang mamanya ingin berkarir, kemudian karena budaya, karena stigma harus ikut bapaknya, dia berhenti, dan kemudian mamanya tuh merasa kayak tidak bisa mengaktualisasi dirinya, jadi hanya ada ribut, cekcok, dan lain sebagainya, akhirnya bercerai. Karena mamanya merasa tidak bahagia seumur hidupnya, hanya mengurusi anak, mengurusi rumah, mengurusi suami, tapi tidak dipikirkan bagaimana perasaannya, bagaimana keinginannya, apa mimpinya, apa cita-citanya, itu tidak dipikirkan dalam rumah tangga. Akhirnya berpisah dan si anak ini cerita. Tapi kalau sampai ke penanganan kasus, bagaimana selanjutnya sih, Hmm. hanya pengalaman Hmm. itu dari cerita-cerita. Oke, Kak. Kak, masih ada beberapa pertanyaan lagi nih, Kak. Kita baca ya, Kak. Oke, dari sebentar. Kak, mau Malole Story. Hmm. Bagaimana cara remaja atau muda-mudi cegah stunting sejak masih pacaran? Kak, ada hubungan juga dengan pranikah. Kemana Nona putus-putus tadi? Bagaimana cara remaja atau muda-mudi atau kaum muda cegah stunting sejak masa pacaran, Kak? Ada hubungan juga dengan pranikah atau sonde, Kak? Jadi, bagaimana kalau kotong cegah stunting pas waktu dalam masa pacaran? Apakah ada hubungan juga, Kak, dengan pranikah? Iya, ada hubungannya bagaimana remaja itu dalam masa pacaran tuh bisa mencegah stunting. Misalnya untuk remaja, itu dia remaja perempuan khususnya, dia sangat butuh asupan gizi yang memadai untuk mempersiapkan kematangan organ reproduksinya dan juga untuk cadangan asupan gizi misalnya nanti dia akan hamil gitu. Jadi itu dimulai bukan saat ketika dia sudah uh, ibu-ibu dan mau menikah, tapi proses itu Hmm. tuh sudah mulai panjang sejak dari remaja. Jadi dia semacam siklus siklus kehidupan gitu yang memang harus dipersiapkan sejak sejak dininya. Dari remajanya, asupan makannya, asupan gizinya, pola hidupnya, memang itu harus sudah siap sampai kepada dia ada di dalam tahapan usia pranikah atau wanita usia subur, itu juga harus terus disiapkan. Jadi proses ketika misalnya dia hamil, tidak serta-merta organ tubuh langsung menyiapkan semua atau langsung dengan semua hal sonde, tapi dia dimulai sejak lama, sejak dia ada dalam tumbuh kembang dan tumbuh kembang ya dalam proses pertumbuhan gitu. Dan remaja dia itu kan ada dalam proses pertumbuhan gitu. Jadi alangkah baiknya itu sudah disiapkan sejak dia remaja. Kalau misalnya tidak disiapkan dari dia masa remaja, remaja itu dia misalnya statusnya itu kurang gizi, kemudian dia tumbuh akan menjadi perempuan dewasa yang kurang gizi. Ketika dia hamil, menjadi ibu hamil yang kurang gizi. Jadi tidak bisa diperbaiki sejak saat hamil itu. Mungkin bisa ditolong dengan banyak hal, tapi tidak akan maksimal atau mau sekuat apa dia bisa langsung memperbaiki itu di saat dia hamil. Jadi ketika dia tumbuh jadi ibu hamil yang kurang gizi, kemudian berpengaruh ke kehamilannya, melahirkan anak yang stunting kemudian. Stunting. Atau uh, kalau anaknya selamat, misalnya dalam tahap persalinan,
itu ada komplikasi persalinan. Apalagi kalau ibu anemia, dampaknya ke mana-mana gitu, hipertensi. Jadi komplikasi persalinan misalnya. Jadi angka kematian ibu dan anak itu kenapa tinggi? Itu kalau mau ditelusuri, itu sebenarnya dilihat dari proses panjang ke belakang, banyak remaja yang tidak mempersiapkan dirinya, remaja perempuan yang tidak mempersiapkan dirinya sampai ke tahap itu. Akhirnya jangan heran kalau angka stunting itu tinggi. Jangan heran kalau tingkat kematian ibu dan anak itu tinggi. Padahal intervensi kesehatan itu terlalu banyak pada ibu hamil. Ibu hamil dikasih makanan tambahan, ibu hamil dikasih obat, tablet tambah darah, ibu hamil diberikan begitu banyak program. Tapi angka stunting, angka kematian ibu dan anak masih tinggi. Ada hal yang terlupakan di situ. Proses sejak remajanya itu yang memang harus disiapkan. Gitu. Kemudian itu untuk remaja perempuan. Kalau remaja laki-laki juga perlu untuk mempersiapkan hal itu dari asupan makan. Ada penelitian kualitas sperma itu ditentukan oleh pola hidup dan pola hidup yang sehat, asupan makan dari rokok atau tidak, dari pola istirahatnya itu mempengaruhi kualitas sperma. Jadi kalau remaja sejak dini sudah punya kebiasaan pola hidup yang tidak sehat, makannya asal-asalan, kemudian suka merokok dan suka begadang, itu bisa dipastikan kualitas sperma yang dia punya itu tidak sebagus dengan orang yang memang jaga pola hidupnya. Gitu. Jadi kalau kok sperma yang sudah tidak berkualitas, kemudian dia membuahi sel telur yang tidak, misalnya tidak begitu, apa istilahnya, tidak tidak begitu, bukan tidak begitu siap sih, tapi kemudian dia membuahi sel telur. Bayangkan kualitas seperti apa yang akan jadi gitu. Orang yang melakukan bayi tabung itu biasa dipilih dari sperma yang berkualitas, dari sel telur yang berkualitas untuk menghasilkan memang anak-anak yang berkualitas. Tapi kalau pola kita dari remaja sudah membangun suatu investasi yang jelek, dampaknya panjang ke generasi yang memang tidak berkualitas. Gitu. Jadi Kak, untuk jadi dari keluarga, terus lingkungan, itu juga sangat mempengaruhi ya Kak, untuk jadi remaja yang sehat, akhirnya, jadi itu semacam mata rantai gitu Kak. Dari remaja, kalau misalnya remaja tidak menjaga pola hidup, terus dalam lingkungan keluarga yang juga tidak baik, akhirnya akan selanjutnya meneruskan ke tahap yang selanjutnya. Oke Kak, ini pertanyaan yang terakhir Kak. Menurut Kak, apa dampak dari pernikahan usia dini terhadap membangun keluarga yang sehat? Dan apakah ada tindakan yang bisa Kotong lakukan untuk mencegah pernikahan dini? Dampak dari pernikahan dini terhadap keluarga yang tidak sehat dan apa yang bisa dilakukan untuk mencegah pernikahan dini. Mencegah Dampaknya pernikahan dini. Sebenarnya sudah disebutkan sih secara eksplisit atau implisit. Intinya bahwa pernikahan dini itu berarti pernikahan yang terjadi anak yang usianya kurang atau yang masih remaja lah. Ada hubungannya dengan pernyataan tadi. Remaja itu ada dalam proses pertumbuhan, yang berarti organ tubuhnya itu masih bertumbuh, belum sepenuhnya matang, belum sepenuhnya tuh siap. Gitu. Kemudian dia melakukan pernikahan dan kemudian misalnya hamil, organ reproduksinya tuh belum siap. Jadi dampaknya ke keluarga yang sehat tadi, dia akan menghasilkan generasi yang tidak sehat. Kalau dia
Saya tadi atau kemarin itu baca di Instagram itu ada anak yang komen ke ibu bidan, dia tuh nikah umur 14 tahun gitu. Jadi 14 si ibu tahun. ini kan, nah, dan itu banyak terjadi di Indonesia, angka pernikahan dini itu banyak sekali. Bayangkan kalau dalam proses pernikahan dalam usia yang tidak matang, sedangkan dia masih dalam proses pertumbuhan, kemudian misalnya dia nikah, dia hamil, asupan yang dia makan itu bukan hanya untuk si bayi, tapi untuk dirinya sendiri. Karena si anak remaja perempuan ini tuh dalam proses pertumbuhan. Jadi dia butuhkan sekian besar kalori zat gizi. Si bayi ini pun, janin ini pun membutuhkan sekian banyak asupan gizi kalori. Jadi apa yang akan terjadi kalau saling membutuhkan? Nah, biasanya istilahnya akan terjadi perebutan di situ. Sama-sama butuh, sama-sama dalam proses pertumbuhan. Jadi pastinya nanti akan ada yang mengalah, ada yang tercukupi dan ada yang kekurangan. Dan biasanya yang tercukupi ya si ibunya, si bayinya tentu akan kekurangan. Jadi misalnya dia melahirkan, besar kemungkinannya anaknya cacat, anaknya stunting, anaknya BBLR atau beratnya kurang gitu. Dan anak yang BBLR, anak yang stunting, dampaknya panjang lagi sama kayak yang tadi kita bicarakan, pembentukan otak SDM manusia akan ke situ lagi dampaknya. Jadi dampak pernikahan dini ini pun selain ke keluarga, menghasilkan generasi yang tidak sehat dan lain sebagainya, ketidaksiapan organ reproduksinya ketika melakukan hubungan seksual itu pun akan ada dampaknya ke si ibu, si perempuan, karena belum siap, belum matang organnya, bisa menimbulkan penyakit, banyak penyakit misalnya. Dampaknya banyak, besar gitu. Jadi pernikahan dini selain pada dampak kesehatan, dampak secara psikologis, tidak siap secara mental, tidak siap psikologisnya untuk nikah di umur segitu. Nah, kalau dampak kesehatan tadi anaknya stunting dan lain sebagainya, BBLR, dampak ke psikologisnya si ibu ini tidak siap sebenarnya, belum matang betul untuk berkeluarga karena nikah di usia dini. Kemudian pola asuh anaknya tidak betul, kemudian mentalnya pun tidak betul, dia dalam keluarga pun akan terganggu itu. Bagaimana dia dalam keluarga ada dalam suatu tekanan atau suatu pola asuh yang tidak begitu matang, ya balik lagi keluarganya bisa kita pertanyakan seperti apa kualitasnya nanti. Bagaimana kehidupan di situnya. Kalau si ibunya tidak merasa siap, tidak merasa bahagia, begitupun dari sisi laki-lakinya. Ketika dia nikah di usia yang muda, dini, belum begitu banyak tekanan, ditambah lagi dengan tekanan harus memenuhi kehidupan istri dan anaknya, belum begitu banyak pengalaman yang dia punya. Balik lagi, akan rentan terjadi perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga. Itu juga tinggi sekali angka kekerasan dalam rumah tangga. Seperti itu. Jadi dia apa ya, seperti kayak benang kusut, kayak serabutan. Kalau ditarik itu tidak akan susah untuk di ini, karena begitu banyak hal itu bisa mempengaruhi keluarga. Jadi hal yang kita anggap sepele sebenarnya itu besar pengaruhnya. Jadi untuk membangun keluarga itu sebenarnya bukan hal yang gampang semata-mata karena saya sudah umur 30 ya saya harus menikah, tidak juga, tapi dibutuhkan begitu banyak persiapan, persiapan secara fisik, persiapan secara mental maupun persiapan secara ekonomi. Terus bagaimana caranya mencegah pernikahan dini? Bagi saya yang harus diubah di sini adalah pola pikir orang tentang pernikahan dini. Banyak orang yang masih berpikir bahwa sudahlah nikahkan dia cepat-cepat biar tidak menjadi beban keluarga, diurus sama keluarga si laki-laki.
Atau kalau yang dari pihak laki-laki, sudahlah anak ini kayaknya sudah bisa untuk nikah, bisa kasih keturunan untuk keluarga, nikahkanlah dia dan sebagainya. Nah, itu yang harus diubah di sini. Ubahnya dengan apa? Balik lagi ke edukasi sih. Sudah banyak lembaga, sudah banyak komunitas, sudah banyak uh, sosialisasi edukasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah, bahkan dibikin regulasi aturan bagaimana untuk mencegah pernikahan dini ini. Yang perlu lagi kita tekankan adalah bagaimana informasi ini, bagaimana pemahaman ini merata ke semua orang atau bisa terakses ke semua orang. Apa dampak pernikahan dini, dampak jangka pendek, dampak jangka panjang dan lain sebagainya, itu memang harus dipahami dulu oleh banyak orang. Cara mencegah yang paling sederhana dari teman-teman yang sudah mendengar, yang sudah tahu, yang sudah teredukasi, dari situlah sebarkan informasi-informasi positif tentang bahaya pernikahan dini dan lain sebagainya. Jadi gunakan media di zaman sekarang, media sosial tuh apa ya, Sangat insight-nya membantu. tuh besar sekali. Iya. Jadi dari hal-hal itu jangan jangan story, bukan bukan jangan, saya tidak melarang kita tapi usahakan untuk berbagi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi gunakan media sosial, gunakan Instagram, Facebook, Twitter, apapun, TikTok itu untuk berbagi informasi positif, berbagi vibes positif untuk orang-orang di sekitar, termasuk informasi terkait bahaya pernikahan dini, bahaya toxic relationship, bahaya bagaimana mencegah stunting misalnya, seperti itu sih. Ya, Kak. Nah, Kak, mengingat waktu yang sudah lewat, Kak. Jadi ini Mm-mm. pertanyaan yang terakhir, Kak. Satu pertanyaan yang terakhir. Bagaimana, Kak, cara kaum muda dapat mempersiapkan diri agar dapat mewujudkan keluarga sehat dan cerdas? Bagaimana apa? Bagaimana cara kaum muda dapat mempersiapkan diri untuk Mm-mm. mewujudkan keluarga yang sehat dan cerdas? Oke, bagaimana kaum muda mempersiapkan diri untuk apa ya, masuk dalam atau mempersiapkan diri dalam keluarga yang sehat dan cerdas? Bagi beta tadi ketonton pembicaraan mungkin sudah bisa diambil beberapa intisarinya. Bagi beta yang pertama terkait dengan kesehatan, misalnya kesehatan kesehatan fisik misalnya. Yang pertama, uh, miliki pola hidup yang sehat. Entah itu perempuan, entah itu laki-laki, pastikan asupan makannya itu gizi yang seimbang, pastikan punya pola hidup yang baik, hindari rokok, hindari alkohol, hindari narkoba, kemudian pastikan punya kebiasaan berolahraga yang rutin, pastikan untuk punya waktu istirahat yang cukup, pastikan untuk punya waktu apa istilahnya refreshing gitu. Itu salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mempersiapkan keluarga yang sehat dari sisi fisik, dari sisi jasmani. Kemudian dari sisi psikologis, dari sisi mental, sisi emosional, bagaimana mempersiapkan, bagi beta itu banyak-banyak uh, berelasi dengan orang yang punya, yang bawa dampak positif ya. Jadi bagaimana berelasi dengan orang yang bisa bikin kita, bisa bikin ketong itu untuk belajar, entah itu mengontrol emosi, entah itu belajar dari kepribadiannya seperti apa, karakternya seperti apa. Itu bagian dari proses belajar untuk punya sikap, punya mental yang siap ke situ. Kemudian bagaimana mempersiapkan diri dari sisi ekonomi. Ya, anak muda sekarang jangan hanya tunggu mau nikah, kemudian baru mulai cari pekerjaan dan lain-lain, akhirnya mulai hutang ke sini, ke sana. Tapi mulailah belajar untuk untuk mandiri secara ekonomi mulai dari usia dini sebisa mungkin.
entah apapun itu, usaha apapun, itu salah satu bentuk hal yang bisa dilakukan dalam mempersiapkan keluarga yang sehat dan cerdas, karena itu juga salah satu poin gitu. 3. Kemudian yang keempat, karena ketong rata-rata mungkin orang Kristen, agama Kristen, untuk mempersiapkan atau untuk membangun suatu keluarga yang sehat, yang cerdas, ketika punya fisik secara jasmani sehat, oke. Kemudian secara mental punya karakter yang baik, segala macam emosi, temperamen yang baik, oke. Kemudian yang ketiga, mulai mempersiapkan kesiapan finansial secara matang, oke. Tapi yang berikut, hal yang paling mendasar sebenarnya adalah bagaimana ketong tuh punya hubungan yang kuat dengan Tuhan sebagai sumber kasih. Ketong sonde bisa mengasihi orang, membangun suatu keluarga yang penuh kasih, kalau ketong jauh dari sumber kasih. Jadi bagi beta, ketika 4 hal itu bisa ketong siapkan sejak dini, bisa kita siapkan sejak dini, maka uh, pintunya terbuka lebar untuk membangun keluarga yang sehat, keluarga yang cerdas. Nah, itu sih bagi beta beberapa poin bagaimana untuk membangun keluarga yang sehat dan cerdas. Oke Kak, pesan untuk kaum muda, kaum mudi yang di luar sana, Hmm. atau mungkin teman-teman Hekolab yang sekarang ada di sini, Hmm. yang sedang mempersiapkan diri untuk membangun keluarga yang sehat, atau yang sedang dalam masa pacaran, atau yang belum pacaran tapi dia mempersiapkan diri sendiri untuk membangun keluarga. Mungkin ada pesan Oke, Kak? pesannya apa ya? Pesannya membangun suatu keluarga itu tidak mudah. Membangun suatu keluarga yang sehat, apalagi keluarga yang cerdas, tidak serta-merta ketika jatuh cinta, kemudian tertarik, kemudian ingin menikah, dan selesai membangun keluarga. Tapi membangun keluarga itu perlu kesiapan yang matang, dilakukan sejak sejak jauh hari. Karena itu merupakan satu tanggung jawab besar. Kalau di Islam orang bilang menikah itu adalah ibadah. Itu artinya apa? Bahwa membangun suatu keluarga tuh sesuatu hal yang baik dan penuh tanggung jawab. Baik dan penuh tanggung jawab. Jadi pesannya adalah yang sedang pacaran atau yang sedang berpikir untuk pacaran atau yang sedang dalam tahap yang serius ke arah pernikahan, ke jenjang pernikahan, sebaik mungkin persiapkan diri sejak sekarang, entah itu secara fisik, secara mental, secara ekonomi, maupun bagaimana nilai atau prinsip yang tertanam dalam hidup. Agar keluarga yang terbangun itu adalah keluarga yang bahagia, keluarga yang sehat, dan juga keluarga yang cerdas. Itu saja pesannya. Oke, Kak. Uh, Terima kasih banyak Kak, sudah mau menjadikan sharing kita pada malam hari ini Kak. Makasih banyak Kak. Dan teman-teman semua yang sudah bergabung Oke, live. terima kasih. Walaupun Terima kasih. jaringan error tapi masih tetap stay. Terima kasih. Nah, oh iya Kak, mungkin Kak ada saran untuk atau topik untuk di Heko berikutnya kok Kak, di live berikutnya mungkin Kak ada saran topik yang menurut Kak bagus untuk kita bahas. Minta saran Kak. Collab bahas apapun. Apapun Kak. Dia Tapi tetap apapun. di bagian kesehatan sih Kak. Apapun tapi Hmm, dalam bagian kesehatan. boleh tentang apa ya? Kesehatan mental mungkin. Kesehatan mental. Toxic relationship Oh yang iya. berpengaruh pada mental. Mungkin itu. Oh iya betul Kak. Pas di bulan-bulan Valentine, bulan-bulan kasih sayang kayaknya bagus untuk membahas tentang ini Kak. Hmm, menarik itu. Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Kita berharap Kak selalu sehat selalu dan sukses sukses terus ya Kak. Dan
Beta sangat berharap juga Kak Sonai bosan untuk kalau kotong minta Kak jadi narasumber atau kan sharing untuk berbagi kotong tentang banyak hal di bagian kesehatan Kak. Terima kasih banyak Kak. Dan yang sudah gabung, terima kasih banyak. Nantikan di episode berikutnya dan pasti dengan tema yang sangat seru. Terima Oke, kasih. Kak. Siap. Terima kasih Kak. Salam semua. Salam. Salam.